Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan panduan jurnalistik dari Iman Nur Rosadi yang dimuat di channel YouTube. Seperti biasa, saya akan menjelaskan modul yang sudah diupload di channel saya, yaitu modul pertama, cara mudah membuat berita. Modul 2, apa itu berita dan ciri-ciri berita. Modul 3, fakta, data, dan opini dalam berita. Modul 4, unsur, bentuk, dan sifat berita. Modul 5, konsep 5W+1H dalam menulis berita. Modul 6, teknik wawancara mendapatkan berita. Kali ini saya membawakan modul 7 yang berjudul struktur piramida terbalik, piramida normal, dan kubus dalam membuat berita. Saya lanjutkan slide berikutnya. Saya ajukan pertanyaan seperti ini. Sejak kapankah sebenarnya para wartawan atau jurnalis menggunakan struktur penulisan piramida terbalik? Saya mengutip buku The Evolution the Lead News Lead karya Marcus Errico, terbitan University California Selatan, yang menyatakan bahwa struktur penulisan piramida terbalik dimulai digunakan pada Perang Sipil dan Perang Saudara pada tahun 1861 sampai 1865 di Amerika Serikat. Hal serupa juga dikemukakan oleh Joseph R. Dominic dalam buku The Dynamics of Miscommunication yang terbit tahun 1990. Sebelum penulisan berita dengan struktur piramida terbalik, media-media cetak di Inggris maupun di Eropa dan di Amerika itu menggunakan struktur penulisan normal dan struktur penulisan kubus. Tetapi ini menimbulkan berbagai kesulitan dan ketidakefektifan dalam menyampaikan ini, sehingga beberapa media cetak kemudian seperti Telegraph pada saat itu mencoba merumuskan 5W+1H dalam satu lead, kemudian terbentuklah piramida terbalik. Kesulitannya antara lain karena piramida normal itu nanti saya jelaskan lebih lanjut soalnya. Baik, nanti akan terlihat begitu sulitnya piramida normal itu jika digunakan setiap berita. Baik, seperti yang dilihat di layar Anda atau di slide, bentuk piramida terbalik adalah terdiri dari lead atau intro, neck, body, and body. Piramida terbalik itu seperti ini. Ini intronya. Pada prinsipnya ini kemudian neck, body, dan body. Baik, nanti penjelasan piramida terbalik seperti ini. Lead atau intro berita merupakan ringkasan sebuah berita, setidaknya memuat sebagian jawaban dari 5W+1H. Tujuannya adalah pembaca, dalam hal ini pembaca dan atau pendengar bisa langsung memahami isi berita atau apa yang hendak disampaikan. Lead atau intro umumnya merupakan satu paragraf.
Kemudian neck atau leher berita biasanya berfungsi sebagai jembatan ketika wartawan menulis untuk bercerita atau menulis lebih lengkap dan detail dalam berita tersebut. Artinya dia jembatan ke tubuh berita atau body. Di body berita inilah umumnya wartawan menuliskan berita lebih detail, mulai dari keterangan, fakta, atau data, bahkan pendapat ahli untuk sebuah persoalan. Jadi detailnya, yang derajat pentingnya itu di bawah apa yang disampaikan dalam lead. Hanya saja ini juga tergantung kepada angle atau sudut pandang yang akan diangkat dalam berita tersebut, akan difokuskan dalam berita tersebut. Baik, nanti kita akan di modul tersendiri akan dibahas tentang angle atau sudut pandang penulisan sebuah berita. Piramida terbalik itu juga memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah pembaca bisa langsung mengetahui isi berita hanya membaca lead atau intro. Artinya jika pembaca tidak memiliki waktu, tidak perlu membaca detail berita yang berada dalam neck dan body berita. Sehingga misalnya kalau saya tidak punya waktu, cukup baca judul, kemudian saya baca leadnya, saya langsung memahami ini berita tentang apa. Baik. Kelebihannya yang kedua, bagi redaktur atau penyunting, ini terutama media cetak dan media online, struktur berita piramida terbalik ini memudahkan untuk memotong berita. Bagi media cetak, pemotongan berita biasanya disebabkan ruang atau tempat yang disediakan untuk berita tersebut di media cetaknya itu sangat terbatas. Sedang bagi media online biasanya meskipun soal ruang bukan persoalan, artinya dia bisa panjang, tetap saja berita yang terlalu panjang akan meletihkan pembaca sehingga perlu dibuat pendek dan dipotong. Itu kelebihan dari piramida terbalik. Dia dapat dipotong dari bawah. Misalnya dari bawah dipotong sampai hanya satu lead saja, itu tetap si pembaca akan mengetahui apa yang akan disampaikan. Kekurangannya dari piramida terbalik ini adalah lead atau intro berita dalam struktur ini biasanya menggunakan straight atau peg dalam intronya. Penulisan langsung ke persoalan dan lugas bisa terkesan kaku atau bahkan lugas atau apalah gitu. Berisiko hilangnya gaya bahasa yang indah. Keindahan gaya bahasa menghilangkan daya imajinasi pembaca. Saya lanjutkan. Baik, praktiknya atau latihan penulisan piramida terbalik. Saya memiliki transkrip keterangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo soal keputusan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Istana Bogor Selasa 31 Maret 2020. Seperti ini. Nah, ini saya transkrip betul. Semoga tidak ada yang terlewat. Bagi wartawan biasanya dibaca. Mari kita praktekkan seperti biasa. Saya menggunakan standar dulu supaya kita mudah untuk memberi contoh.
Baik, kita menggunakan piramida terbalik. Misalnya saya menganggap penting langsung keputusan itu. Si wartawan menganggap penting atau saya menganggap penting keputusan presiden soal penetapan kedaruratan kesehatan, kemudian memilih PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, artinya karena itu dianggap penting, maka dia harus masuk lead. Apa? Kemudian data-data yang lain dianggap merupakan sebagai penunjang. Lain jika misalnya jika saya menganggap penting adalah soal pengamanan jaring sosial, maka itu yang masuk ke lead, yang lain dianggap sebagai data penunjang atau data yang derajat pentingnya di bawah ini. Tapi kali ini saya akan menilai bahwa keputusan presiden soal PSBB itu itu yang penting dan layak diketahui oleh pembaca. Karena itu saya akan menulis Presiden Republik Indonesia RI Joko Widodo memutuskan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, kemudian transkrip itu juga menyebutkan bahwa misalnya untuk menghadapi itu, akibat virus COVID-19 atau corona. Untuk itu, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Maaf, karena saya menggunakan Linux, maka saya harus atur dulu jarak paragrafnya. Maaf. Oke. Nah, ini yang dinamakan lead atau intro. Saya buat seperti ini, lead atau intro berita. Oke. Presiden Republik Indonesia, tidak semua 5W plus 1H masuk dalam lead. Tidak semua 5W plus 1H harus masuk dalam lead. Misalnya gini, Presiden Republik Indonesia ini, kemudian ini dia yang namanya keputusan kedaruratan kesehatan masyarakat itu dibacakan Presiden RI di Istana Bogor Selasa
31 Maret 2020. Nah, ini yang disebut neck atau leher berita, yang fungsinya biasanya itu untuk menjelaskan yang di atas atau untuk melengkapi yang di atas, sehingga si wartawan akan mudah untuk bercerita atau menulis berikutnya. Misalnya kalau saya kutip langsung, misalnya, saya kutip ini, misalnya, sesuai undang-undang PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas dan Kepala Daerah. Bisa juga ini kita naikkan ke atas sebagai neck, sebagai leher berita. Kata Joko Widodo. Nah, ini susunannya sudah Presiden RI, susunan piramida terbaliknya. Kita membuat penting adalah soal keputusan ini, keputusan tentang darurat kesehatan masyarakat akibat virus COVID-19 atau Corona. Kemudian sebagai jembatannya itu soal keputusan itu di mana dibacakan dan sebagainya. Kemudian tubuh berikutnya untuk menjelaskan Presiden RI mengatakan, atau tidak perlu kita mengatakan, dasar putusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah tentang, bentar, takut saya salah. Peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB dan keputusan Presiden Kepres tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah,
ini tubuh berita. Yang bagian ini yang saya arsip ini adalah yang bagian ini bisa dikatakan sebagai lead, kemudian ini sebagai yang ini sebagai neck berita, kemudian yang ini tentang ini disebut tubuh berita. Tapi saya lanjutkan dulu karena tubuh berita biasanya agak panjang. Saya kutip ini supaya tidak mengulang-ulang. Saya sederhanakan. Saya beri koma karena ini merupakan kutipan kata presiden, kata presiden. Nah, ini sudah. Selanjutnya nanti silahkan jurnalis atau wartawan untuk semakin menambah panjang, mendetailkan beritanya. Ini body atau tubuh berita. Nah, kita juga ingin misalnya ingin tambah rinci untuk menjelaskan dan sebagainya, apa itu PSBB dan sebagainya, bisa kita tanya ke untuk kelanjutannya dan sebagainya. Tapi ingin saya buktikan begini, saya ingin membuktikan bahwa kelebihan dari piramida terbalik adalah dia bisa dipotong dari bawah, sehingga misalnya kalau tidak cukup ininya kalau dia tidak cukup, si pembaca tetap akan tahu apa yang mau disampaikan oleh ini. Baik, saya akan coba potong ini, saya hapus. Apakah masih merupakan satu berita atau apakah si pembaca masih bisa mendapatkan arti atau mengetahui bahwa beritanya ini. Baik, ini saya potong sampai tubuhnya saya hilangkan, tubuh berita saya hilangkan, neck berita, artinya ini masih bisa dimengerti oleh pembaca. Kemudian saya potong lagi, hanya cukup leadnya saja. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat virus COVID-19 atau Corona. Untuk itu pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Artinya si pembaca pun masih bisa mengetahui apa yang diputuskan oleh Presiden RI. Ini untuk media cetak maupun media online, berita ini cukup. Tapi kalau untuk media audio dan televisi, saya akan memberikan contoh dari mohon maaf, ini internetnya agak lemot. Allah.
Ini saya coba di berita yang ada di SCTV, saya sengaja ambil di ini. Anda bisa mengetahui bagaimana piramida terbalik ini juga digunakan oleh media televisi dan media mainstream maupun radio. Ini sekali lagi saya mohon maaf, mungkin karena work from home, semua harus bekerja di rumah, dan akibatnya penggunaan bandwidth internet semakin besar. Bisa jadi ini mempengaruhi IndiHome yang saya pakai. Masya Allah. Baik, sekian lamanya saya menggunakan IndiHome. Biasanya tidak lemot seperti ini. Ya, saya ini baik, berprasangka baik. Barangkali semua sedang menggunakan internet, karena semua harus tinggal di rumah akibat wabah COVID-19, sehingga mempengaruhi penggunaan internet, bandwidth. Baik, Presiden Jokowi memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk penanganan COVID-19. Aturan pemberlakuan dituangkan dalam peraturan pemerintah dan Perpres yang jadi acuan bagi seluruh kepala daerah dan kepolisian. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan jaringan pengaman sosial bagi masyarakat kalangan bawah dalam menjalani masa PSBB ini. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah. Siapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli. Ketiga, menjaga dunia usaha, utamanya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, agar tetap beroperasi dan mampu menjaga. Baik, saya tidak akan sampai selesai. Saya hanya ingin memberitahu di awal menggunakan fake news, straight news, atau juga menggunakan cara penulisan piramida terbalik. Baik, saya kembali kepada modul. Begitu latihan penulisan tentang piramida terbalik. Selanjutnya, maaf, ini tentang piramida terbalik. Baik, saya masuk kepada sesi piramida normal. Piramida normal itu seperti yang Anda lihat. Lead, neck, body, kemudian body lanjutan. Apa bedanya dengan piramida terbalik? Perbedaannya, lead
atau intro berisikan hal yang tidak penting. Jadi justru piramida terbalik ini itu hal-hal yang tidak penting yang dia tulis. Kemudian necknya berfungsi sama, menjadi jembatan pada body atau tubuh berita yang berisi hal-hal penting, waktu dan sebagainya. Kemudian body berikutnya, sesungguhnya isi berita berada di bagian ini. Jadi pada piramida terbalik justru lead-nya itu berisi hal-hal yang penting, yang kemudian orang secara ringkas bisa mengetahui paling setidaknya apa yang mau diceritakan atau apa yang mau diberitakan oleh si wartawan. Sedangkan pada piramida normal seperti ini, piramida normal, justru kalau kita hanya membaca lead itu tidak akan tahu apa tentang isi berita yang akan disiarkan oleh wartawan. Ini kemudian kelebihannya adalah biasanya struktur piramida normal ini digunakan oleh yang gini. Saya akan piramida normal ini biasanya dengan niatan memang kita akan menunda keingintahuan pembaca atau pemenuhan informasi. Memang ada unsur kesengajaan dari si wartawannya untuk ditunda, kemudian baru dikasih tahu hal-hal yang pentingnya pada akhir berita gitu. Jadi rasa penasaran itu dimunculkan. Oh, ini apa sih? Ini apa sih? Kemudian struktur penulisan ini juga mengutamakan gaya bahasa indah biasanya, dengan melukiskan hal-hal kecil atau tidak penting pada awal berita. Memang biasanya ini struktur ini biasanya digunakan para penulis cerpen, novel, dan ini gitu. Nah, inilah yang kemudian seperti yang para ahli komunikasi itu, para ahli jurnalistik yang saya kutip dari awal itu, akan menimbulkan kesulitan ketika harus tulisan panjang-panjang itu harus dicetak, karena biasanya umumnya ini sangat panjang. Tetapi kalau si wartawan itu bisa ringkas, bisa ini, maka biasanya gaya penulisan ini disebut jurnalisme sastra, karena dia menekankan keindahan kata-kata, gaya bahasa. Jadi kekurangannya, tulisan cukup panjang, meletihkan pembaca, apalagi pembaca tidak punya waktu untuk membaca berita itu. Kemudian menyulitkan editor atau penyunting untuk memotong berita agar cukup dengan ruangan atau tempat yang disediakan, terutama bagi media cetak. Jadi kalau kita menulis cerpen ya, tapi bisa juga kita menulis berita dengan gaya cerpen, gitu. Tapi harus ada kesepakatan dulu soal pemuatannya. Dan memang biasanya tulisannya panjang, ya maklum, karena dia diawali dengan hal-hal yang tidak penting. Begitu, kira-kira begitu. Nah, saya contohnya seperti ini. Ini sudah merupakan transkrip ini sudah merupakan struktur penulisan bergaya atau struktur penulisan piramida normal. Transkrip keterangan presiden atau saya tulis presiden ke ini sih masih ada hal yang penting, tetapi biarlah. Artinya ini ditulis begitu saja. Nah, seperti ini. Ini sudah merupakan bentuk piramida
normal, struktur penulisan piramida normal. Jadi ini sudah merupakan contoh dari piramida normal. Jadi hal yang tidak begitu penting ditulis, pemerintah telah menilai begini. Oke. Jadi contohnya ini sudah cukup buat kita kembali ke modul. Baik, kita memasuki sesi struktur penulisan kubus. Bentuknya seperti ini, yang seperti Anda lihat di layar. Ada lead, ada intro, ada neck leher, body. Oke, body atau tubuh berita. Penjelasannya seperti ini. Lead atau intro umumnya digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta yang akan dikemukakan. Jadi sebelum dia masuk ke fakta-faktanya, biasanya dijelaskan dulu. Itu ada di lead gitu. Kemudian baru neck atau leher berita merupakan jembatan ke tubuh berita seperti biasa, dan sesungguhnya disinilah fakta-faktanya ada di body, ada tubuhnya, tubuh berita, dan sifatnya itu sama pentingnya dengan fakta-fakta yang lain. Jadi itu sederajat. Baik, kelebihan dan kekurangan dari kubus, dari struktur penulisan kubus adalah fakta yang disajikan memiliki derajat penting yang sama. Jadi sama itu semua dari urutan-urutannya. Struktur ini biasanya digunakan untuk menuliskan kronologis peristiwa dan wawancara. Yang nulisnya point to point biasanya disebutnya. Tanya, jawab, ya ditulis di situ. Kemudian memberikan kesan kuat soal keakuratan fakta karena umumnya disusun berdasarkan urutan waktu. Kekurangannya, ya bagi editor atau penyunting media cetak acap kali kesulitan untuk menempatkan berita model ini ke ruang yang disediakan. Karena itu kata saya berpendapat sebelum menuliskan sebuah berita dalam bentuk struktur penulisan kubus, harus ada kesepakatan dengan redaktur atau penyuntingnya, sehingga itu bisa diterima, kemudian bisa dimuat. Oke, saya lanjutkan. Contoh struktur penulisan kubus. Baik, saya coba buka web Tempo.co. Di sini peneliti sebut waktu penularan. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Saya akan mengambil contoh dari web Tempo.co. Ini tentang peristiwa 17 jam. Ini kronologis kasus penembakan di Thailand. Reporternya non koresponden, editornya Isman Musabah para udah saya katakan tadi, kasus misalnya di lead-nya itu dijelaskan kasus penembakan di Thailand yang didalangi oleh Jaka Pramtoma memakan waktu nyaris sehari penuh. Ia melakukannya sejak hari Sabtu sebelum berakhir dengan tewas ia di tangan satuan militer Second Army Region Ahad pagi 9 Februari 2020. Berikut kronologis rangkaian peristiwa penembakan di Thailand yang sudah dikumpulkan oleh Tempo. Artinya di lead-nya itu dia mengintroduce, menjelaskan dulu apa yang mau disusun fakta-fakta ini. Baru setelah itu dia langsung ke faktanya. Satu, melepas tembakan berdasarkan keterangan dari situs berita Al Jazeera, Toma, bla bla. Saya silakan Anda lihat. Begitu. Kemudian 2, membunuh atasan militer di camp.
pukul 15 Thoma menunjukkan aksi indika militer di South. Kemudian yang ketiga beraksi di Mall Terminal 21. Terus dia susun secara urutan waktu kronologis. Nah, terakhir penyelidikan berjalan. Dengan cara ini si pembaca itu langsung mendapatkan kesan kuat. Ini sangat akurat ininya. Data, fakta dan keterangan, fakta dan data-data yang diperoleh oleh Tempo.co. Sehingga dia bisa menyusun fakta-fakta itu secara kronologis. Pembaca langsung bisa membayangkan, bisa mengimajinasikan, bisa mendapatkan informasi yang berdasarkan urutan waktu. Itulah sebabnya, seperti tadi saya katakan, bahwa penulisan secara kubus, struktur penulisan kubus, itu akan memberikan kesan yang sangat kuat kepada pembaca, bahwa tentang keakuratan fakta yang disajikan. Seperti yang Anda lihat, yang lihat di layar ini, tentang penembakan Cakapam Thoma. Seharusnya di paragraf sebelum Tempo menguraikan itu juga ada keterangan tentang siapa, peristiwa ini apa, kasus penembakan di Thailand itu apa, yang didalangi oleh Cakapam Thoma. Jadi agak lengkap. Hanya itu kekurangannya, tetapi kalau data yang diperolehnya ini, meskipun ini sumbernya dari Bangkok Post, BBC, dan Al Jazeera, artinya Istaman MP. Jadi artinya dia selain mungkin saya tidak tahu, ada di sini ada yang non koresponden, mungkin dia meramu dari mengumpulkan data-data dari Isman MP, Bangkok Post, BBC, dan Al Jazeera. Baik, saya kembali ke slide. Sekian video panduan jurnalistik modul 7. Nantikan modul berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar bermanfaat bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.